Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu fenomena yang sempat ramai dan viral beberapa waktu yang lalu akibat daripada satu pernyataan salah satu pejabat kita, Bapak Menteri Agama, di dalam salah satu webinar yang bertajuk Strategi Menghadapi Radikalisme di Kalangan ASN. Yang waktu itu beliau mengeluarkan pernyataan yang cukup membuat gaduh, sebagaimana memang kebiasaan beliau selalu membuat gaduh di kalangan umat ini dan sudah mendapatkan nasihat dari kalangan para alim ulama, yaitu seputar fenomena good looking. Ada satu hal yang penting untuk kita kaji pada kesempatan kali ini, bukan semata-mata merespon dan mereaksi pernyataan Pak Menteri yang sudah mendapatkan banyak respon dari kalangan para ulama, tetapi ternyata bagaimana Islam memandang fenomena good looking ini penting untuk kita fahami. Satu contoh kecil saja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada sedikit atau satu biji atom dari kesombongan. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia senang kalau bajunya itu terlihat bagus, dan juga sendalnya atau alas kakinya terlihat bagus. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan respon, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang indah dan mencintai keindahan. Adapun yang dimaksud dengan al-kibru, kesombongan, adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sejatinya kalau kita melihat karakter daripada syariat Islam yang kita memeluknya dan mengagungkannya ini, ternyata penuh dengan nuansa keindahan, sesuatu yang mengarah kepada akhlak yang terpuji, memberikan kesan menyenangkan mata dan menyenangkan pandangan. Bahkan dalam salah satu doa yang dipanjatkan oleh pasangan hidup atau kita yang berkeinginan untuk menjadi pasangan hidup, ada satu doa misalkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah untuk istri-istri atau pasangan kami dan juga keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Kalau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan bahasa yang lebih makjeleb itu yang semake sawangan, terlihat indah, good looking. Maka bagaimana bisa kemudian istilah yang demikian baik ini menjadi bagian daripada kambing hitam terhadap satu virus atau sindrom yang sampai hari ini definisinya belum bisa disepakati, karena memang terang itu diarahkan untuk memojokkan satu umat beragama, yaitu agama Islam, dengan menggunakan nama radikalisme. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari ini fenomena good looking ini, apalagi sampai secara definitif disebutkan mereka yang hafal Quran, di mana ini jelas merupakan pelecehan bagi orang-orang yang menjadi ahlullah wa khosotuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya Allah dan orang-orang khusus yang dikasihi oleh Allah, yang mereka menjadi bagian daripada penjaga-penjaga Al-Quran,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami menjaganya. Di antara wasilah penjagaan itu adalah melalui para hufadzul Quran, para penghafal Quran, mereka yang berpenampilan baik, mereka yang bahkan menjadi imam masyarakat dan secara khusus menjadi imam masjid. Apapun dan bagaimanapun, ketika sesuatu yang sifatnya kasuistik dan itu boleh dipertanyakan kasusnya, kemudian dijadikan sebagai satu sampel terhadap satu perbuatan negatif atau dalam bahasa kita dikriminalkan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat melecehkan. Dan kaum muslimin dan muslimat tentu kita tidak boleh terbawa oleh arus yang keliru. Karena kita memang dituntut untuk berpenampilan yang baik dari sisi substansi di dalam hati kita maupun dari sisi zahir atau akhlak yang terlihat. Akhlak kita di dalam hati, bagaimana kita jujur, bagaimana kita sabar, bagaimana kita syukur, itu harus kita jaga. Tetapi penampilan-penampilan luar ternyata juga dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita jadi ingat misalkan di dalam salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian atau pakaian-pakaian terbaik kalian ketika kalian masuk masjid. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ternyata ini berkaitan dengan bagaimana orang-orang jahiliyah dulu memperlakukan masjid mereka, yaitu Ka'bah yang dimuliakan atau Al-Musyarrafah. Mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Dan ini satu bentuk pelecehan yang luar biasa di dalam ibadah. Maka kemudian Allah menghapus syariat itu melalui turunnya surah Al-Bara'ah atau At-Taubah untuk melarang orang-orang musyrik bertawaf atau berhaji di Ka'bah sejak tahun diturunkannya surat At-Taubah itu pada tahun 9 Hijriah. Dan di sana diperintahkan kepada kaum muslimin ketika masuk ke dalam masjid itu menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian takwa. Dan jelas di dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara dua hal, sesuatu yang sifatnya zahir dengan sesuatu yang sifatnya batin. Maka seorang muslim dia harus berpenampilan zahirnya secara baik dan menjaga kebaikan penampilan hatinya juga. Pun demikian dengan seorang muslimah. Maka saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dimuliakan Allah, syariat Islam secara zahir pasti akan menekankan tentang sesuatu yang mempunyai spirit, bahkan kalau boleh saya matur atau saya sampaikan, very very good looking. Tidak hanya good looking, tapi betul-betul memang harus perfect di dalam penampilan. Dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para alim ulama atau para fuqaha di dalam aturan berpenampilan, berpakaian, berkendaraan, berkeluarga, ya, dan berkaitan dengan penampilan-penampilan yang zahir. Sampai Nabi SAW kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang berbicara mengenai karakter beliau, seperti di dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi itu kan sifat-sifat yang diceritakan di situ semuanya tentang keindahan. Maka sungguh hari ini sangat memprihatinkan kalau sampai orang tua terpapar virus deradikalisasi yang buta, kemudian memahami bahwa anak-anak harus berpenampilan rusak. Anak-anak harus berpenampilan yang tidak bagus, mereka harus menjadi bad looking atau bad boy atau bentuk-bentuk penampilan yang buruk. Nanti dengan satu senjata yang disampaikan, misalkan yang penting yang dijaga hatinya, yang penting jujur, yang penting baik di dalam hati. Ini jelas penyesatan yang luar biasa. Maka mari kita coba sinkronkan, ya. Terlepas dari kegaduhan-kegaduhan yang hari ini kita prihatin dan beristighfar kepada Allah, karena sesepuh kita, pejabat kita malah justru yang membuat kegaduhan itu, kita coba tetap komitmen kepada apa yang menjadi syariat Allah. Bahwa kita terus berusaha untuk berpenampilan yang baik, melaksanakan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasul-Nya di dalam berpenampilan, ya.
dan mensinkronkan antara penampilan luar kita dengan apa yang ada di dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.